Selamat bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Semoga Anda sudah menyempatkan diri belajar secara mandiri dan secara kolaboratif untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang ternak kambing. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sapi perah dan kambing perah. Meskipun sama-sama ternak perah, tapi Anda perlu memahami di mana perbedaan atau persamaannya. Oke, kita lanjutkan ya. Persamaan kambing perah dan sapi perah adalah keduanya dikembangkan khusus dan merupakan ternak hasil seleksi sejak zaman dahulu. Kemudian konformasi atau bentuk badan kambing dan sapi hampir serupa. Dalam artian bila dibandingkan dengan ternak babi atau unggas tentu terlihat perbedaannya. Selanjutnya kambing dan sapi perah memiliki organ dan kelengkapan untuk menghasilkan susu yang sama. Jadi mereka mempunyai struktur kelenjar ambing, mempunyai alveoli saluran susu, fungsi anatomi dan fungsi puting yang relatif sama. Selanjutnya, kambing dan sapi perah sama-sama dapat mengkonversi pakan berupa hijauan menjadi air susu. Lama periode laktasi dari sapi perah dan kambing perah juga hampir serupa, berkisar antara 200 sampai 300 hari. Kemudian tolong pelajari arti laktasi ya. Kemudian lama kering kandang. Nah, kering kandang atau masa istirahat dan bersiap sebelum melahirkan pada induk kambing dan induk sapi mirip-mirip 60 hari atau sekitar 2 bulan. Selanjutnya bisa Anda lihat pada tampilan ini induk sapi perah. Yang 3 gambar ini adalah kambing perah. Bila ternak bertipe perah yang artinya dipelihara untuk tujuan produksi air susu, biasanya bentuk ambingnya akan lebih besar. Ini yang namanya ambing. Ini ambing. Ini ambing. Bisa dilihat perbedaannya. Selain itu, perbedaan antara induk kambing dan induk sapi adalah jumlah puting, di mana jumlah puting pada kambing berjumlah 2, sedangkan pada sapi ada 4. Bila kambing memiliki jumlah puting lebih dari 2, maka kondisi tersebut disebut supernumerarity. Silakan Anda cari informasi yang lebih luas, lebih detail, agar bisa didiskusikan nanti pada mata kuliah mungkin ilmu ternak perah pada semester berikut. Selanjutnya perbedaan dari kambing perah dan sapi perah adalah jumlah ambing. Jumlah ambing pada kambing ada 2, sedangkan pada sapi memiliki 4, yang disebut 4 kuartir atau 4 bagian. Untuk produksi air susu, 1 ekor induk sapi bisa menghasilkan 7 kali lipat jumlah produksi air susu dari induk kambing. Oke, itu produksi air susu. Sekarang jumlah pakan. Pakan adalah makanan untuk ternak. Kalau pangan, makanan untuk manusia. Kambing membutuhkan jumlah pakan 1/10 dari jumlah pakan yang dikonsumsi oleh sapi. Nah, jumlah pakan tersebut berkorelasi dengan ukuran tubuh. Makin besar ukuran tubuh, secara logika akan berefek pada jumlah pakan yang harus dikonsumsi untuk mempertahankan status nutrisi dan metabolisme seekor ternak. Perbedaan lain yang mencolok adalah kambing lebih fleksibel terhadap jenis pakannya. Hal ini sudah saya pernah terangkan pada video sebelumnya ya. Coba dilihat lagi. Selanjutnya kita membahas tentang produk air susu yang dihasilkan oleh ternak kambing. Produk air susu kambing mulai populer dikonsumsi oleh masyarakat. Susu kambing biasanya dikonsumsi baik dalam bentuk susu segar, bisa susu bubuk, bisa juga ada di negara-negara tertentu orang membuat keju dari susu kambing. Kekhasan dari susu kambing antara lain
Susu kambing memiliki bau susu yang berbeda dengan susu sapi atau susu kuda maupun susu unta. Susu kambing memiliki bau yang spesifik dan agak tajam. Bau tersebut dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi oleh kambing. Coba cari tahu apa atau pakan apa yang menyebabkan susu kambing berbau khas dan tajam. Sekarang kalau kita coba berhayal ya, bila konsumen menginginkan susu kambing yang baunya tidak berbau tajam, apa yang akan Anda sarankan? Oke. Meskipun dianggap berbau spesifik dan tajam, tapi susu kambing dianggap lebih enak karena agak manis dan berlemak. Coba Anda telusuri informasi apa dari susu kambing, kandungan apa, sehingga konsumen menilai bahwa susu kambing itu agak manis. Coba bandingkan pula kadar lemak berbagai susu kambing, susu sapi, susu kuda misalnya ya. Bila makin tinggi kadar lemak dari air susu, kira-kira produk apa yang cocok untuk dihasilkan? Ya. Susu kambing memiliki kandungan vitamin B, vitamin A, niacin, kolin, inositol, fluorin yang lebih banyak dari susu sapi. Artinya, kadar nutrisi susu kambing juga baik dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, susu kambing lebih mudah dicerna oleh manusia. Kenapa susu kambing lebih mudah dicerna? Terutama oleh mereka yang mengalami gangguan intoleransi laktosa, karena susu kambing memiliki sifat yang lebih homogen. Kondisi homogen tersebut menyebabkan air susu kambing lebih mudah dicerna. Susu kambing juga dapat diserap nutrisinya dengan lebih cepat. Tekstur lemaknya juga lembut dan halus. Ukuran butiran lemaknya lebih kecil dari susu sapi, dan asam lemaknya berantai pendek sampai sedang, sehingga lebih mudah untuk dicerna dan tidak menimbulkan alergi atau diare. Tubuh bisa mencerna air susu kambing lebih cepat, sekitar 20 menit, dibanding mencerna air susu sapi yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Oke. Selanjutnya, air susu kambing juga mengandung kadar protein yang baik. Setelah kadar protein dari telur atau bahkan bisa disetarakan dengan air susu ibu. Susu kambing juga memiliki kekhasan yang tadi sudah saya terangkan sedikit yang tidak dimiliki oleh air susu sapi, yaitu air susu kambing aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki faktor laktosa intolerans atau efek laksatif dalam tubuhnya. Laktosa intolerans adalah keadaan di mana seseorang tidak bisa mencerna gula susu atau laktosa karena tubuhnya tidak mampu memproduksi enzim yang khusus digunakan untuk mencernanya, yaitu enzim laktase. Mereka yang mengalami intoleransi laktosa akan mengalami gangguan pencernaan ringan hingga berat ketika mereka minum susu sapi. Laktosa atau gula susu sangat sedikit dikandung dalam susu kambing. Dalam susu sapi sangat tinggi dibandingkan susu kambing. Oleh karena itu, air susu kambing mampu dicerna dengan lebih baik oleh mereka yang memiliki kondisi intoleransi laktosa, karena susu kambing mengandung kandungan laktosa yang lebih rendah dibandingkan air susu sapi. Jadi, meskipun susu kambing masih mengandung laktosa, tapi orang yang memiliki kondisi intoleransi laktosa masih bisa minum air susu kambing tanpa mengalami gangguan. Selanjutnya, selain untuk kesehatan, ternyata mengkonsumsi air susu kambing juga baik untuk kecantikan. Karena teksturnya lembut dan kandungan vitamin dalam air susu kambing membantu mempercepat regenerasi kulit, melembabkan
sehingga dapat mencegah penuaan dini dan memperbaiki tekstur kulit yang kering. Silakan cari informasi yang lebih banyak tentang hal ini bila Anda ingin sehat atau ingin cantik. Untuk kesehatan, beberapa fungsi baik dari mengkonsumsi air susu kambing adalah dapat meningkatkan kecerdasan anak. Untuk meningkatkan kecerdasan berarti harus memacu perkembangan sel otak dan sel sistem saraf otak. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian nutrisi yang baik bagi balita. Susu kambing memiliki kandungan gizi seperti protein, asam laktat, kolesterol, vitamin B2, B3, B6, vitamin A, vitamin C, elektrolit, bermacam-macam mineral seperti kalsium, fluor, fosfor, sodium, potasium, seng, magnesium, dan masih banyak lagi asam amino, cyanokobalamin, masih banyak enzim, asam lemak, juga nutrisi yang dikandung oleh air susu sapi. Nutrisi yang diyakini dapat meningkatkan kualitas otak anak adalah riboflavin, vitamin B2, dan vitamin B3. Untuk fungsi lain, air susu kambing untuk kesehatan, fungsi lainnya adalah dapat mencegah dan mengatasi stres. Seng dan magnesium yang dikandung oleh air susu kambing juga dapat membantu otak untuk lebih tenang dan memperkuat jaringan saraf. Selain itu, kandungan kalsium dan potasium dalam air susu kambing dapat menstabilkan tekanan darah. Baik untuk kesehatan jantung. Jadi minum air susu kambing juga ternyata baik untuk kesehatan jantung karena dapat menurunkan kolesterol. Air susu kambing mengandung asam lemak esensial seperti arachidonat dan linoleat yang tinggi dibandingkan air susu sapi. Fungsi lanjutnya adalah dapat melancarkan dan meningkatkan produk dan kualitas air susu ibu. Air susu kambing juga bisa meningkatkan antibodi. Kemudian bisa menjadi obat untuk terapi penyembuhan penyakit pernafasan. Kandungan fluorin dan beta-sein dalam air susu kambing dapat membantu permasalahan penyakit pernafasan seperti asma, TBC, bronkitis, dan infeksi paru. Yang lainnya, kelebihan dari air susu kambing untuk kesehatan adalah bisa untuk diet dan menyehatkan lambung. Air susu kambing rendah lemak, tapi meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mudah mengenyangkan tapi tidak membuat berat badan bertambah. Wah, asik ya. Air susu kambing mengandung oligosakarida atau senyawa alami yang mengandung gula sederhana dan berperan sebagai probiotik. Senyawa probiotik dapat membersihkan usus besar dari organisme bakteri dan jamur yang dihasilkan dari sisa makanan yang tidak terserap dengan baik. Selanjutnya, baik untuk pengobatan diabetes. Penderita diabetes biasanya pembentukan insulinnya terganggu. Jadi pembentukan insulin bagi penderita diabetes akan terbantu oleh kandungan A2 beta kasein dan asam amino esensial yang dikandung oleh air susu kambing. Itu untuk kesehatan. Sekarang bagaimana untuk kecantikan? Nah, untuk kecantikan, khasiat air susu kambing antara lain bisa menjaga kelembaban dan kelembutan kulit, mencegah peradangan kulit yang mudah berjerawat, menjaga dan memperbaiki lapisan terkeluar kulit, mengurangi keriput kulit, meregenerasi sel kulit yang rusak, mencegah penuaan kulit, dan mencerahkan kulit. Banyak ya fungsinya minum air susu kambing untuk kecantikan kulit kita. Oke, sekarang kita pindah ke daging. Anda masih ingat bahwa salah satu tipe kambing adalah tipe potong yang berhubungan dengan daging ya.
Berarti kambing yang dipelihara untuk tujuan potong, artinya diambil dagingnya untuk konsumsi manusia. Daging kambing terkenal karena beberapa kelebihan, antara lain aroma dan rasanya yang khas, keempukannya juga baik, dan jumlah lemak yang relatif sedikit dibandingkan sapi, apalagi dibandingkan babi yang banyak sekali lemaknya, ya. Kambing disukai sebagai ternak penghasil daging karena alasannya antara lain cita rasa dagingnya baik, disukai banyak orang, selain tidak ada batasan seperti agama atau umur atau penyakit tertentu. Kemudian, alasan yang lain, perkawinan kambing tidak ada musim tertentunya, jadi ketersediaan kambing selalu ada setiap waktu. Kemudian kambing punya sifat yang namanya prolifik atau bisa beranak lebih dari 1 ekor setiap kelahiran. Hal itu memungkinkan pertambahan populasi kambing yang relatif lebih cepat dibandingkan pertambahan populasi sapi yang 1 kali melahirkan hanya 1 ekor. Kemudian hamilnya juga 9 bulan 10 sampai 14 hari, ya, lebih lama. Kelebihan daging kambing untuk dikonsumsi antara lain dianggap lebih berdaging. Warna dagingnya lebih merah. Jadi daging kambing memiliki semua asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak menambah kalori saat dikonsumsi. Lain halnya dengan daging merah seperti daging ayam atau daging babi. Kemudian aroma daging kambing lebih tajam. Daging kambing lebih empuk, lemak kambing lebih keras dan lebih putih, dan rasio protein dibanding lemak itu 1:8. Hal itu yang menyebabkan daging kambing terasa lebih gurih dibandingkan daging sapi. Baiklah, kita sekarang cerita apa sih manfaatnya mengkonsumsi daging kambing. Ya. Yang pertama, mengurangi kemungkinan kanker serta mengatasi gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Manfaat daging kambing tersebut karena adanya kadar vitamin B12, kolin, dan selenium yang baik. Kandungan-kandungan tersebut juga dapat mengurangi resiko kanker. Kadar vitamin B12 dalam daging kambing juga menjauhkan Anda dari gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Vitamin B yang terkandung pada daging kambing juga membantu membakar kelebihan lemak yang membandel dalam tubuh. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi daging kambing adalah sebagai sumber protein. Daging kambing memiliki semua asam amino yang dibutuhkan, tapi tidak menambah kalori saat dikonsumsi. Kemudian manfaat yang lainnya adalah ideal untuk orang yang hipertensi dan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena daging kambing memiliki kadar sodium yang sangat rendah, maka sangat ideal dikonsumsi bagi orang yang menderita hipertensi. Jika dibandingkan dengan daging merah lainnya seperti daging ayam atau daging sapi, ternyata 100 gram daging kambing hanya mengandung 82 mg sodium. Manfaat daging kambing lainnya adalah membantu menjaga kadar tekanan darah karena memiliki jumlah kalium yang tinggi. Kalium membantu menstabilkan irama jantung dan mengurangi risiko detak jantung yang tidak teratur atau aritmia. Penelitian menunjukkan bahwa ada 385 mg kalium dalam sekitar 100 gram daging kambing. Selanjutnya, mengkonsumsi daging kambing juga bisa mengatasi anemia. Daging merah dari kambing mengandung mioglobin yang tinggi, yang membantu menjauhkan Anda dari kondisi seperti anemia atau kekurangan zat besi. Selanjutnya, daging kambing juga kalorinya rendah.
Daging kambing memiliki kalori yang sangat rendah jika dibandingkan dengan jenis daging merah lainnya. Asupan total kalori dari 100 gram daging kambing hanya 122 kalori. Sedangkan ayam 162 kalori. Daging babi 180 kalori. Daging sapi, wah mirip-mirip babi, 178 kalori. Yang lain, daging kambing juga ternyata rendah kolesterol. Daging kambing memiliki kolesterol sangat sedikit. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 100 gram daging kambing mengandung kurang dari 1 gram kolesterol di dalamnya. Daging lainnya memiliki lemak jenuh tinggi. Sedangkan daging kambing dikenal memiliki lemak tidak jenuh yang tinggi dan nilai lemak jenuh yang rendah. Lemak tidak jenuh dalam makanan yang dikonsumsi dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah agar jantung dapat berfungsi dengan baik. Daging kambing dikenal memiliki lemak tak jenuh yang tinggi dan nilai lemak jenuh yang rendah, tadi sudah disampaikan. Dan ini yang juga baik, daging kambing mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan. Jadi secara umum mengkonsumsi daging kambing dapat membantu mengurangi perkembangan penyakit yang berhubungan dengan jantung. Oke. Baiklah, kita sudah membahas persamaan dan perbedaan kambing dengan sapi sebagai ternak perah, juga berbagai hal tentang susu dan daging kambing. Semoga pengetahuan Anda bertambah dan apa yang Anda pelajari barusan akan teringat terus sampai kapanpun, serta Anda dapat manfaatkan saat dibutuhkan. Tambah lagi ya informasi yang harus Anda kuasai agar koleksi informasi yang Anda miliki semakin lengkap. Ingat, pendidikan bukan cuman pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar dan dapat cum laude, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan. Jadi intinya, find your passion. Oke. Bila rencana yang sudah disusun ternyata gagal, cepat ganti dan susun ulang rencananya. Tapi jangan pernah mengganti goalnya. Oke, bisa dimengerti? Sampai ketemu lagi.